Alhamdulillah, sekarang kita memasuki tentang ikhlasun nasihah lahu, yaitu bagaimana kita ini ikhlas menyampaikan wasiat kepada murid. Di sini dikatakan faslun wa yanbaghi ayyabdul lahum an-nasihata fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'ammatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Dikatakan seorang guru hendaknya menyampaikan nasihat kepada muridnya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat bagi Allah, kitabnya, para rasulnya, pada pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang awam kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hendaknya kita ini sebagai guru, hendaknya kita ini tidak bosan-bosannya untuk menasihati murid kita, untuk menasihati agar murid kita ini lebih giat belajarnya, kemudian dia lebih giat dalam hal menghafal, dalam hal belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika itu di dalam Al-Quran, maka seorang guru wajib untuk menasihati agar muridnya tadi tidak segan-segan untuk selalu membaca Al-Quran, menasihati terus, selalu menghafal Al-Quran, selalu menjaga hafalan Qurannya, selalu mutola'ah, selalu mudarosah, selalu dia mengulang-ulang hafalannya dan lain sebagainya. Inilah pentingnya seorang guru itu untuk menasihati muridnya. Begitu juga ya, ketika seorang guru melihat muridnya ini melenceng daripada syariat, maka hendaknya juga guru tersebut menasihatinya agar muridnya tadi tidak melenceng daripada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan selalu dibimbing oleh muridnya. Jadi itulah fungsi daripada seorang guru. Kemudian dianjurkan wa minan nasihati lillahi ta'ala wa likitabihi ikramu qari'ihi wa qalibihi wa irsyadihi ila maslahatihi wa rifqi bihi wa musa'adatihi ala talabihi bima amkana wa ta'lifi qalbi talibi wa ayyakuna samahan bi ta'limihi fi rifqi mutalaqqifan bihi wa muharrisan lahu ala ta'allumi. Di antara bagian nasihat bagi Allah dan kitabnya adalah memuliakan pengajar Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, menunjukkan kepadanya sesuatu yang maslahat, membantunya dalam proses mencari ilmu sesuai batas kemampuan, serta menyenangkan hati orang yang mencari ilmu. Hendaknya seorang guru bersikap toleran serta lemah lembut dalam mengajar dan mendorong muridnya untuk belajar. Jadi seorang guru ini harusnya dia itu tahu tentang keadaan muridnya, tahu tentang keadaan muridnya. Artinya dia harus toleran ketika dia mengajar muridnya. Mungkin di antara muridnya tadi ada yang kekuatan hafalannya itu cuma sedikit, ada yang kekuatan belajarnya itu cuma setengah. Tapi ada itu muridnya itu yang kecerdasannya itu di atas rata-rata dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya si guru tadi harus menyesuaikan dengan muridnya masing-masing. Jadi jangan sampai seorang guru ini menyamaratakan daripada murid-murid semuanya. Kenapa? Karena masing-masing murid itu berbeda. Masing-masing anak di dalam belajar itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ini di dalam belajar Al-Quran,
di dalam belajar ilmu, misalkan seorang guru tadi mewajibkan muridnya untuk menghafal ilmu, ya, maka apa? Maka seorang guru tadi harus toleran kepada murid, misalkan dia sudah berusaha menghafal, ya, sesuai dengan target yang diberikan oleh gurunya, tapi dia tidak bisa. Tapi dia sudah berusaha, misalkan. Nah, maka jangan sampai seorang guru tadi memaksakan. Kenapa? Karena kalau misalkan dipaksakan, akhirnya seorang murid tadi akhirnya apa? Akhirnya jadi dia putus asa terhadap apa yang dia pelajari karena terlalu dipaksa. Tapi kalau misalkan seorang guru tadi membebaskan, ya, asalkan sesuai dengan kemampuan daripada muridnya tadi, maka insya Allah murid tadi akan belajar dengan hati, belajar dengan senang hati. Kalau sudah belajar dengan senang hati, maka si murid tadi insya Allah akan nambah-nambah sendiri daripada daya belajarnya ataupun daya hafalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksakan, ya, kecuali atas apa yang diusahakannya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memaksakan seseorang, ya, untuk ibadah sebanyak-banyaknya, untuk baca Quran sebanyak-banyaknya, tidak, sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan daripada hamba-hamba, ya. Begitu juga dengan seorang guru, ya, ketika dia mengajar kepada muridnya, ya, memberikan beban hafalan kepada dia, kepada muridnya, memberikan beban hafalan kepada, memberikan juga beban belajar kepada murid-muridnya, ya, sesuai dengan kondisi daripada Tuhan. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau misalkan dikondisikan, ya, dan toleran seorang guru kepada muridnya, insya Allah muridnya akan menjadi murid yang ketika belajar tadi, ya, ketika dia mengaji, ketika dia belajar Al-Quran, ketika dia belajar ilmu, ketika dia menghafal Al-Quran, insya Allah dengan senang hati. Kalau sudah dia belajar menghafal dengan senang hati, ya, maka insya Allah dia akan lebih mudah untuk belajarnya, lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi seperti itu. Kemudian, ya, diteruskan di sini, wayam bagi ayudzakirahu fadilat dzalika liyakuna sababan fi nasatihi wa ziyadata fi raghbati. Hendaknya seorang guru tadi mengingatkan muridnya tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an agar timbul semangat dan tumbuhnya rasa cinta pada muridnya. Jadi seorang guru, ya, khususnya pengajar daripada Al-Qur'an, ya, selalu memberikan motivasi kepada muridnya agar apa? Agar muridnya tadi selalu semangat, ya, di dalam belajar Al-Qur'an, di dalam mengaji, di dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, di dalam menghafal Al-Qur'an. Bagaimana seorang guru tadi tidak bosan-bosannya untuk apa? Untuk memberikan keterangan fadilah-fadilah kepada muridnya, keutamaan-keutamaan. Jadi mungkin, ya, sebelum dia memulai pembelajaran, seorang guru tadi menerangkan keutamaan bagi orang yang belajar Al-Qur'an. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemudian diberi motivasi lain daripada sabda-sabda Rasulullah SAW, daripada orang yang belajar Al-Qur'an, ya, daripada orang yang menghafal Al-Quran. Begitu juga dengan apa, diberikan suri tauladan yang baik dengan menceritakan orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang setiap harinya dia itu menjaga Al-Qurannya, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan yang lain-lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan, ya, bagi seorang guru untuk lebih memotivasi daripada murid-muridnya agar apa? Agar dia itu lebih giat di dalam belajarnya, agar dia itu lebih semangat di dalam belajarnya. Jadi kalau misalkan sudah diberikan stimulus, ya, pembelajaran seperti itu, insya Allah murid-muridnya akan lebih semangat, ya, dan akan lebih giat di dalam belajarnya. Begitu. Kemudian wa yushhadahu fid dunya wa yusharrifahu 'anil rukuni ilaiha.
wal igtirari biha wa yudhkirahu fadilatal istighali bil Qur'ani wa sa'iril ulumi as-syar'iyyati wa huwa tariqul 'arifina wa ibadillahi sholihin. Wa anna dzalika rabbatul anbiya'i shallallahu salamuhu alaihim. Ya. Hendaknya boleh seorang muallim, seorang guru juga mengingatkan muridnya untuk bersifat zuhud, tidak terbujuk dan terpedaya oleh harta dunia, serta keutamaan menyibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Demikian inilah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang teguh lagi arif bijaksana dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan sesungguhnya yang demikian itu yang merupakan derajat para nabi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka. Jadi kemudian seorang guru tadi ya menasihati kepada muridnya agar dia itu zuhud di atas dunia. Artinya apa? Dia mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Bagaimana ya dikatakan bahwa ya ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Ya, dunia itu halalnya dihisab, haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita punya dunia halal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau misalkan kita memperoleh harta dunia itu dengan cara haram, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, guru ini perlu mengingatkan kepada muridnya agar zuhud kepada dunia, agar tidak terlalu memikirkan dunia, yang dipikirkan adalah akhiratnya. Boleh ya mencari dunia, akan tetapi jangan sampai dunia ada di hatinya sampai melalaikan daripada akhiratnya. Itulah yang harus ditanamkan daripada seorang guru kepada murid. Agar apa? Agar tujuan utamanya yaitu mempelajari ilmu-ilmu syariat itu tidak terganggu. Ya. Agar mempelajari ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terganggu. Kalau misalkan seorang murid itu sibuk dengan dunia, seorang pelajar itu sibuk dengan dunia, maka apa? Dia tidak akan terlalu fokus nanti di dalam belajarnya, terutama untuk mencari ilmu akhirat. Bukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala lahu tariqan ila jannah." Barang siapa orang itu menempuh dirinya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi motivasinya seperti ini yang harus diberikan dari guru kepada murid. Ya. Jangan sampai hanya memikirkan dunia saja, akan tetapi dia melalaikan akhirat. Jangan sampai dia memikirkan harta saja, akan tetapi dia tidak belajar. Ya, dia sudah tidak memikirkan tentang ilmu, dia sudah jauh daripada Al-Quran, dia sudah tidak mempelajari Al-Quran, dia tidak mempelajari syariat Islam dan lain sebagainya. Jadi motivasi-motivasi inilah yang diperlukan bagi seorang guru kepada murid, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para aulia kita di dalam membimbing para muridnya. Nah, jadi inilah untuk tema malam ini, bagaimana kita ini menumbuhkan rasa kita ini untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan, lebih mencintai ilmu-ilmu syariat daripada mengejar dunia, daripada mengejar harta. Lebih bagaimana kita itu istiqomah di dalam membaca Al-Quran, istiqomah di dalam menjaga hafalan daripada Al-Quran. Kemudian selalu jangan sampai bosan-bosan untuk selalu setiap harinya membaca Al-Quran, menjaga hafalan Al-Qurannya, menjaga dan juga belajar daripada syariat-syariat Islam. Itulah yang diutamakan setiap harinya, dan harus ada porsi daripada waktu kita sehari-hari. Dan itu tugas daripada seorang guru, menasihati muridnya. Dan seorang murid harus ketika dinasihati oleh seorang guru tadi harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena nasihat itu sangatlah penting. Ya. Bagaimana tadi Rasul mengatakan agama itu adalah nasihat, ad-dinu nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Jadi itulah. Kalau misalkan kita mengikuti nasihat daripada guru, muaranya daripada guru mereka, dari guru sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita dinasihati oleh guru kita, itu sejatinya adalah nasihat daripada Rasulullah SAW. Dan kalau misalkan kita menerima nasihat itu, ya,
dengan niatan kita mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan berkah daripada Rasulullah SAW, dan insya Allah ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian Al-Quran kita insya Allah akan semakin berkah, dan apapun yang kita pelajari insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah.